PT Tregra Asia Energi Tbk Tegera bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektor utilitas dan industri utilitas listrik. Secara lebih spesifik, kegiatan usaha utama Tegera meliputi ketenagalistrikan yaitu pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian proyek-proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga surya PLTIS. Perdagangan itu melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan pembangkit listrik. Pembangunan yaitu terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pembangkit listrik. Jasa yaitu menyediakan berbagai jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik. Fokus utama Tegera saat ini adalah pada pengembangan energi terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air skala besar dan mini hidro, serta pembangkit listrik tenaga surya baik skala utilitas maupun atap bangunan. Perkembangan terakhir proyek Tegra hingga Desember tahun 2024 yaitu pembangunan fisik rumah pembangkit dan bendungan di 2 lokasi proyek ternyata belum dimulai. Dengan kegiatan masih dalam tahap persiapan awal sehingga dapat disimpulkan bahwa target penyelesaian proyek tersebut untuk phase 1 pada tahun 2025 kemungkinan besar akan mengalami penundaan. 2 proyek PLTA Large Hydra di Aceh, yaitu PLTA Teunom 2 dan Teunom 3, dalam public expose pada Januari 2025. Ketika ditanya investor, jawaban dari Direktur atau Corporate Secretary adalah ucapan terima kasih atas kesabaran menunggu membaiknya kondisi saham Tregra. Jawaban ini tidak memberikan informasi spesifik mengenai perkembangan proyek. Selain itu, pada awal tahun 2025, Tegera berencana mengakuisisi mini hydropower plant yang telah beroperasi dan juga berencana membangun 6 mini hydropower plant baru yang telah memiliki perjanjian pembelian tenaga listrik PPA dengan PT PLN Persero. Informasi terkini mengenai rencana akuisisi dan pembangunan mini hydropower plant oleh PT Tregra Asia Energi Tbk Tegera pada awal tahun 2025 adalah sebagai berikut. Akuisisi mini hydropower plant yang telah beroperasi. Target akuisisi Tegera berencana mengakuisisi 6 mini hydropower plant yang telah beroperasi. Kapasitas total kapasitas dari 6 PLTMH yang akan diakuisisi adalah sekitar 11 MW. Nilai akuisisi diperkirakan sekitar 365 miliar rupiah. Pendanaan akuisisi akan berasal dari kombinasi antara pendanaan ekuitas dan pinjaman. Target penyelesaian akuisisi ditargetkan selesai pada semester kedua tahun 2025 dan diharapkan mulai menghasilkan pendapatan bagi perusahaan pada periode yang sama. Status terkini proses uji tuntas due diligence terhadap target akuisisi sedang berlangsung dan kesepakatan awal telah dicapai. Pembangunan 5 mini hydropower plant baru. Tegera berencana membangun 5 mini hydropower plant baru yang telah memiliki perjanjian pembelian tenaga listrik PPA dengan PT PLN Persero. Jadwal konstruksi triwulan I 2025 dimulai dengan PLTM Sisira 9,8 MW, triwulan ketiga 2025. PLTM Batang, Toru 3 9,8 MW dan Batang, Toru 4 10 MW, triwulan keempat 2025. PLTM Raisan Naga Timbul 7 MW dan Raisan Hut Dolok 7 MW. Target cut commercial operation date, target tanggal operasi komersial untuk proyek-proyek ini adalah pada triwulan I3 dan keempat tahun ke-2027. Potensi pendapatan setelah selesai. Kelima PLTMH ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tahunan hingga 360 miliar rupiah bagi perusahaan. Pendanaan. Tegera merencanakan right issue penerbitan saham baru sebanyak 38,75 miliar. Saham dengan target perolehan dana segar sebesar 1,9 triliun rupiah yang sebagian akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek ini. Proses right issue ditargetkan pada bulan September tahun 2025.
PGRA juga telah mengamankan investor strategis yang akan bertindak sebagai standby buyer untuk right issue ini. Hingga saat ini, awal Mei tahun 2025, PGRA masih dalam jalur untuk melaksanakan rencananya terkait akuisisi dan pembangunan. PLTMH, proses due diligence untuk akuisisi sedang berjalan, dan rencana pembangunan PLTMH baru akan dimulai sesuai jadwal dengan PLTM Sisira pada triwulan pertama tahun ini. Keberhasilan right issue pada September tahun 2025 akan menjadi kunci penting dalam pendanaan. Proyek-proyek ambisius ini diharapkan pada semester kedua tahun 2025. PGRA sudah dapat mencatatkan pendapatan dari akuisisi PLTMH yang telah beroperasi. Jadi dari berbagai informasi sebelumnya bisa disimpulkan proyek-proyek PGRA hanya baru sebatas harapan dan harapan iya guys. Hingga bulan September tahun 2025 ini, menurut anak metal kesasar saham ini kemahalan ya guys. Harga wajahnya saat ini berkisar Rp2 saja per lembar sahamnya dengan batas harga Rp15 per lembar saham hingga ada perubahan teknikal, fundamental, dan sentimen pasar lainnya. Mari kita bedah kinerja keuangannya. Berikut adalah ringkasan kinerja keuangan PT Tregra Asia Energi Tbk TGRA berdasarkan informasi yang tersedia. Kinerja terbaru, informasi terbaru menunjukkan bahwa TGRA mengalami penurunan kinerja keuangan. Kerugian, perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Pendapatan usaha TGRA mengalami penurunan signifikan. Contohnya, pada tahun 2023, pendapatan merosot tajam. Laba rugi. TGRA mencatatkan rugi bersih. Pada tahun 2023, kerugian mencapai Rp8,41 miliar. Margin laba usaha, dan margin laba bersih TGRA juga menunjukkan angka yang kurang baik. Return on equity (ROE), profitabilitas perusahaan kurang baik, dengan ROE di bawah 15%. Earning per share EPS, perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Secara keseluruhan, kinerja keuangan TGRA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang kurang positif dengan penurunan pendapatan dan kerugian. TGRA mungkin melakukan aksi korporasi seperti penerbitan saham baru, rights issue, obligasi, atau akuisisi yang dapat mempengaruhi harga saham dan fundamental perusahaan. Dampak pada harga saham. Dilusi kepemilikan, penerbitan saham baru akan meningkatkan jumlah saham beredar yang dapat menyebabkan penurunan proporsi kepemilikan pemegang saham lama dilution. Hal ini seringkali memberikan tekanan negatif pada harga saham dalam jangka pendek. Sentimen pasar, keberhasilan rights issue dan tujuan penggunaan dana akan mempengaruhi sentimen pasar. Jika investor percaya pada prospek penggunaan dana tersebut, tekanan penurunan harga saham dapat terbatas atau bahkan berbalik positif dalam jangka menengah hingga panjang. Dampak pada fundamental perusahaan. Struktur modal. Jika dana digunakan untuk membayar utang, struktur modal perusahaan akan membaik, rasio utang terhadap ekuitas menurun. Pertumbuhan pendapatan dan laba. Jika dana digunakan untuk ekspansi proyek yang berhasil, potensi pendapatan dan laba perusahaan di masa depan akan meningkat. Arus kas. Dana segar dari rights issue dapat memperkuat arus kas perusahaan dalam jangka pendek. TGRA beberapa kali disebut berencana melakukan rights issue untuk mendanai proyek-proyeknya. Realisasi dan detail rights issue jumlah saham baru. Harga pelaksanaan akan sangat menentukan dampaknya. TGRA pernah melakukan rights issue saat IPO 2017, namun hasilnya tidak sesuai target. Berdasarkan informasi yang tersedia, PT Tregra Asia Energi Tbk TGRA pernah melakukan rights issue pada saat penawaran umum perdana saham IPO pada tahun ke-2017. Namun, IPO tersebut tidak berjalan sesuai harapan undersubscribe, di mana TGRA hanya berhasil menghimpun dana sebesar Rp110 miliar dari target Rp1,5 triliun yang dibutuhkan untuk belanja modal pembangunan 5 PLTMH milik mereka.
terkait rencana rights issue yang beberapa kali disebut belakangan ini, khususnya yang ditargetkan pada September tahun 2025, dengan target dana segar 1,9 triliun rupiah. Aksi korporasi ini masih dalam tahap persiapan dan belum berhasil dilaksanakan. Berikut poin-poin terkait rencana rights issue terbaru TGRA. Tujuan, untuk memperkuat struktur permodalan dan mendanai rencana ekspansi bisnis, termasuk akuisisi 6 PLTMH yang sudah beroperasi dan pembangunan 5 PLTMH baru. Target dana 1,9 triliun rupiah dengan menerbitkan sekitar 38,75 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham. Jadwal rencana rights issue ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada September tahun 2025. Pembeli siaga standby buyer TGRA telah menunjuk investor strategis yang akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk rights issue ini. Proses uji tuntas terhadap pembeli siaga ini masih berlangsung pada awal Mei ke 2025. Sentimen pasar. Harga saham TGRA juga dipengaruhi oleh sentimen pasar secara umum, sentimen terhadap sektor energi terbarukan, dan berita atau isu spesifik terkait perusahaan. Modal bisnis TGRA menghasilkan pendapatan terutama dari penjualan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listriknya. Mereka juga dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan perdagangan, pembangunan proyek, dan jasa terkait energi. Strategi perusahaan. Strategi TGRA kemungkinan besar berfokus pada pengembangan portofolio proyek energi terbarukan, menjalin kemitraan strategis, dan mengamankan pendanaan untuk proyek-proyeknya. Disclaimer, informasi di atas hanya bersifat informatif dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham TGRA. Jika Anda masih tertarik, berikut kita bedah grafik saham TGRA ini. Jika kita amati grafik 5 tahunan pergerakan harga menunjukkan tren penurunan ke titik rentang. Harga wajarnya saat ini yaitu Rp9 atau lembar saham. Sedangkan 1 tahun terakhir tren naik dengan harga tertinggi pada titik Rp50. Kemudian pada 3 bulan terakhir pergerakan harga cenderung menurun pada titik harga terendah Rp31. Selanjutnya sideways konsolidasi. Menunggu apakah bisa naik melewati tren tahun 2025 di atas harga 50, ataukah sebaliknya melanjutkan tren penurunan 5 tahun terakhir. Berdasarkan analisis komprehensif, jurus pamungkas anak metal sesar terhadap PT Tregra Asia Energi Tbk TGRA, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Proyek energi terbarukan yang ambisius, namun belum pasti. TGRA memiliki rencana ekspansi yang signifikan di sektor energi terbarukan, termasuk akuisisi PLTMH yang beroperasi dan pembangunan PLTMH serta PLTA baru. Namun, banyak proyek masih dalam tahap awal atau menghadapi penundaan. Target penyelesaian beberapa proyek besar, seperti PLTA di Aceh dan PLTMH di Sumatera Utara, kemungkinan besar tidak tercapai sesuai jadwal awal. Kinerja keuangan yang kurang memuaskan. Kinerja keuangan TGRA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren negatif dengan kerugian berkelanjutan, penurunan pendapatan, dan margin laba yang rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan perusahaan untuk mendanai proyek-proyeknya secara internal, ketergantungan pada aksi korporasi. Rencana ekspansi TGRA sangat bergantung pada keberhasilan aksi korporasi, terutama rights issue yang ditargetkan pada September tahun 2025. Keberhasilan menghimpun dana sebesar 1,9 triliun rupiah akan menjadi kunci untuk merealisasikan akuisisi dan pembangunan proyek. Kegagalan atau penundaan rights issue akan menjadi hambatan besar. Harga saham dianggap mahal. Berdasarkan analisis teknikal anak metal kesasar, harga wajar saham TGRA diperkirakan jauh di bawah harga saham TGRA saat Grafik ini. 5 tahunan juga menunjukkan tren penurunan harga menuju area tersebut. Ketidakpastian dan spekulasi hingga September tahun 2025.
Kelanjutan proyek-proyek TGERA dan keberhasilan. Rights issue masih menjadi tanda tanya besar. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan membuat pergerakan harga saham rentan terhadap sentimen pasar dan spekulasi. Perlu pemantauan ketat. Investor yang tertarik dengan TGERA perlu memantau dengan seksama perkembangan realisasi proyek keberhasilan rights issue pada September tahun 2025 dan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Kesimpulan akhir, potensi TGERA di sektor energi terbarukan memang menarik, namun saat ini masih berupa harapan dan rencana. Kinerja keuangan yang kurang baik dan ketergantungan pada keberhasilan rights issue menimbulkan risiko yang signifikan. Harga saham saat ini juga dinilai mahal berdasarkan analisis teknikal jangka panjang, hingga ada kepastian yang lebih jelas terkait realisasi proyek dan keberhasilan pendanaan, serta perbaikan kinerja keuangan. Investasi pada TGERA saat ini mengandung tingkat spekulasi yang tinggi. Investor perlu berhati-hati dan melakukan analisis lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Demikian guys, keputusan ada di tangan Anda. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan konten ini tidak untuk ajakan jual ataupun beli. Semoga konten ini bermanfaat. Sebagai apresiasi, berikan like dan komentar Anda dan bagikan. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru dan saham lainnya.